Guru Wang yang terkasih, setiap kali aku mengangkat pena, hatiku dipenuhi kerinduan yang tak terhingga padamu. Kakak ada di sini. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Dan juga Guru Wang. Guru Wang yang terkasih. Sungguh tak tahu malu bahkan pada gurumu sendiri. Menumbuhkan perasaan sungguh memalukan. Ayah, kau salah paham, aku dan Guru Wang hanya sahabat pena. Di sini lebih dari 30 surat, setiap kata dan kalimat penuh dengan cintamu pada Guru Wang. Pikiranmu sungguh salah, bukan? Kak Minghui. Sungguh tak pantas dilihat kawan Lin Wanwan. Kau adalah muridku, kau menulis hal-hal ini. Kau letakkan masa depanku di mana? Perhatian dan perawatanku padamu adalah guru kepada murid kau pantaskah terhadap bimbinganku? Tapi bukankah kita sudah sepakat dulu? Wanwan, jika surat cinta kita ditemukan, kau bilang kita hanya sahabat pena. Baiklah. Kakak, kau bingung Kak Minghui. Dia adalah pemuda yang maju dari kota. Jika hal-hal kotor ini tersebar, kau akan merusak masa depan Kak Minghui. Aduh. Guru Wang, kau tahu aku bukan. Cukup kawan Lin Wanwan. Ayahmu mengirimmu ke kelompok seni untuk belajar. Bukan untuk belajar hal-hal yang tak pantas ini. Guru Wang, ini semua karena kita terlalu memanjakan dia. Hari ini, aku harus membuatnya bersujud dan minta maaf. Aku dan Guru Wang, pria belum menikah, wanita belum menikah. Mengapa aku tidak boleh menyukai Guru Wang? Kau masih berani mengatakannya. Aku Zhang Guilan. Bagaimana bisa punya anak seperti kau? Ibu, jangan marah lagi. Kakak, dia hanya impulsif. Hal-hal antara pria dan wanita memang tak terkendali. Aku minta maaf untuk kakak Kak Minghui. Kau maafkan kakak Yaya. Lin Wanwan, lihat adikmu. Usianya jauh lebih muda tapi jauh lebih bijaksana. Aku hanya bicara pada adik tentang ini. Dia jelas sengaja memberitahukannya. Lin Wanwan, adikmu begitu membantumu. Kau malah menuduhnya. Kau memukulku. Ini demi kebaikanmu, kau bertindak semaumu. Nanti aku pasti akan menyusahkan orang-orang di sekitarku. Kepala desa Lin saya usul untuk mengirim Lin Wanwan untuk mengajar di desa. Pertama, untuk membantu desa. Kedua, untuk melunakkan karakternya. Bagaimana? Ini ide yang bagus. Aku tidak mau ke desa. Kau ini memang merepotkan. Pergi. Kau pergi. Aku tidak mau pergi, Guru. Kepala desa guru yang dikirim untuk mengajar sudah sampai. Ini aku sudah dengar dari keponakanku. Kamu pasti Bulin Wah, wajahmu sangat cantik, berbeda dengan gadis-gadis di sini. Yang miskin, haha, jangan khawatir. Yang dikirim dari kota pasti aku akan perhatikan, haha. Terima kasih, Kepala Desa. Jangan buru-buru berterima kasih ini. Kamu boleh mengajar.
Tapi kamu harus menunjukkan kesungguhan, bagaimana aku tahu. Apakah kamu akan mengajar dengan baik orang-orang miskin di desa ini? Tumpukan batu bata itu untuk membangun ruang kelasmu. Kau harus memindahkannya sendiri baru bisa lewat dariku. Ah, Tidak lama lagi Buang akan menerima surat pindah kembali ke kota. Dia pasti akan kembali menjemputku, aku pindahkan. hanya beberapa batu bata. Dari siang sampai sekarang apalagi kemampuanmu untuk mengajari semua orang kepala desa dia. Dari kota merasa diri berharga dan malang. Pasti malas cis. Bukan kepala desa aku. Tangan saya lecet jadi lambat memindahkannya. Hidup di desa ini susah kan? Bahan makanan semua orang bukan datang dengan mudah. Pekerjaan tidak selesai malam ini jangan harap makan. Aku datang untuk mengajari kalian pengetahuan, bukan untuk melakukan ini. Ah, Datang ke sini harus ikut aturan kami. Cis, kau pikir di kota enak ya? Bulin kamu harus bisa berbaur dulu dengan warga desa kami. Oh lalu apalagi pikir-pikir dulu. Bagaimana cara mengajar kami ilmu pengetahuan Pak Kepala Desa? Cewek cantik ini kayaknya nggak bisa kerja di ladang. Lagian dia datang ke sini untuk membantu desa kita, mending kita selesaikan masalahku yang belum punya istri. Ahahaha. aku yang kerjain. Kalau begitu, kita semua baru aja selesai kerja, cuci dulu baju kita ini ya. Hahaha. Aku nggak tahu gimana kabar Wanwan sekarang. Wah keponakanku. Kenapa kamu datang mau lihat? Cewek itu ya? Lihat dia buat apa? Aku kan asli dari desa ini, cuma pulang kampung aja. Kenapa ngomongin Lin Wanwan? Oh Lin Wanwan itu. Terlalu manja, udah hampir siang. Belum bangun juga. Duh, kakakku masih aja semaunya sendiri. Kerjaan santai kayak ngajar aja nggak bisa. Aku ngirim dia ke sini buat melatih karakternya. Bukan buat bersenang-senang Om. Eh, Karena dia udah di sini, dia harus nurut sama kamu, apa yang kamu bilang. Dia harus lakukan. oke. Kalau dia nggak nurut sama kamu, kasih aja dia lihat ini. Hehe, Oke, kita pulang dulu ya. hehe. Ayo. Tidur. Ah, Masuk semua. kalian mau ngapain? Keponakanku Minghui bilang. Masuk ke desa kita berarti jadi warga desa. Kamu jadi istriku nggak bakalan rugi. Apa katamu? Pakai. Istri kepala desa kita baru aja meninggal, kamu juga belum nikah. Beruntunglah kamu mulai sekarang. Kamu jadi istri kepala desa kita, iya. Bulin yang cantik ini pasti bisa kasih desa kita anak laki-laki yang gemuk. Pak Kepala Desa, kamu salah paham, aku kesini untuk mengajar, bukan untuk menikah. Ada kesalahpahaman. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah berbuat salah di kota. Desa kami bersedia menerimamu. Sudah cukup baik. Bukan begitu, coba tanya Pak Wang.
Dia tidak akan membiarkan kalian memperlakukanku seperti ini. Hei, ini desaku, wilayahku. Kamu harus patuh pada aturanku, mengerti? Keponakanku Ming Hui sudah memperingatkan aku. Kamu harus mendengarkan aku. Pena ini. Kemanapun kamu pergi, pena ini akan selalu menemani menggantikan aku. Guru, kamu menyuruhku ke desa untuk melatih karakter. Apakah ini hanya alasan untuk meninggalkanku? Sebentar lagi mandi bersih-bersih, jangan sampai membuat kepala desa menunggu lama. Cepat. Dengar tidak, ayo. Sudah datang, bagaimana kalau kita lihat saja? Ah, Ming Hui. Ada acara bahagia di desa. Ia kepala desa dan guru baru itu. Bagaimana kalau kalian ikut mampir, ikut merasakan kebahagiaan? Guru baru datang ke desa. Bukan kebahagiaan besar apalagi ya? Kepala desa baik sekali pada kakak, krim wajah pun diberikan. Ayo, kepala desa sudah tidak sabar. Aku mengirimnya ke sini untuk melatih karakter, tapi dia malah mengandalkan pria untuk makan enak dan berpakaian bagus. Malah lebih nyaman daripada di rumah. Abang Ming Hui, jangan marah kakak. Dia sudah terbiasa hidup enak, bagaimana kalau aku yang akan menyampaikan pesanmu? Baik. Sudah berapa lama belum juga siap? Kalau tidak percaya, aku akan menyelesaikanmu sekarang. Kalian mau apa? Ini melanggar hukum. Aku mau pulang sekarang. Pulang. Ini rumahmu mulai sekarang. Pulang, aku suruh kamu pulang. Suruh kamu pulang. Ya sudah, terima nasibmu saja. Bisa bersama kepala desa sudah cukup baik. Keluargamu sudah tidak mau kamu, guru yang kamu sebut itu. Sudah sampai di depan rumah tidak mau datang ke acara bahagiamu. Tidak mungkin, guru tidak akan begitu. Jangan banyak bicara dengannya, mau atau tidak. Dia harus melahirkan anak laki-laki untukku. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ayahku adalah kepala desa. Dia tidak akan membiarkan kalian pergi. Wah, ayahmu kepala desa. Ayahku adalah kaisar. Kulihat aturanmu masih belum dipelajari dengan baik. Hari ini, aku akan menggantikan gurumu dan mengajarimu sendiri. Kamu. Kemarilah kamu. Tolong lepaskan aku. Apapun yang kamu minta aku akan lakukan. Kamu cukup kuat ya dengan kekuatanmu itu. Nanti di ranjang berteriaklah untukku. Aku sudah berjanji pada gurumu untuk mengajarimu menjadi orang yang baik. Lepaskan aku, lepaskan. Nakal berani menggigitku. Hei, kepala desa, istri gratis ini sudah diberikan padamu. Bagaimana kalau sebelum menikah biarkan kami juga bermain-main? Ya kepala desa, jangan egois. Tenang saja kawan-kawan. Semua yang hadir akan kebagian. Lepaskan aku. Suara apa itu? Kenapa Chun Mei belum kembali? Jangan-jangan ada masalah. Aku harus pergi melihat. Lepaskan. Nakal masih berani muntah. Ada yang tidak beres, kepala desa. Jangan-jangan perempuan ini hamil. Dia benar-benar hamil. Aku hamil, jangan-jangan. Ini anakku dengan Pak Wang. Jadi itu alasannya.
Kenapa dia dikirim ke sini? Ternyata dia tidak tahu malu. Nakal. Tolong lepaskan aku. Demi anak ini tolonglah. Melepaskanmu aku sudah berjanji pada gurumu. Anak dalam perutmu tidak seharusnya dipertahankan. Kepala desa kami sudah tidak sabar, bagaimana kalau kita bergantian menyelesaikannya bersama? Baik. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kepala desa. Tolong aku. Kak, kamu harus mendengarkan Pak Wang. Tinggal di desa ini dengan baik. Berubah. Ayo pergi. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Pak Wang. Paman, apa yang terjadi? Guru, tolong aku mereka. Kak Minghui, kakak sedang mengajari mereka menari. Lihat wajahnya masih memakai riasan. Benar. Kawan Lin Wanwan, kamu dikirim ke sini untuk mengubah pikiranmu. Sekarang memakai bedak dan parfum. Kamu sekarang seperti apa? Guru, kamu salah paham. Bukan seperti yang kamu katakan. Diam. Paman, bukankah aku sudah bilang? Aku mengirimnya ke sini untuk ditempa. Kamu malah memanjakannya, aku pasti akan melaporkan ke atas. Minta penjelasan. Aduh, keponakan, kamu tidak tahu. Kami ingin memberikan tugas berat pada kawan Lin. TAPI kawan Lin terlalu manja. Bahkan tidak bisa mengangkat ember air, mengangkat saja sudah bilang sakit. Bikin pikir. Aku tidak. Pada akhirnya kami memutuskan. Biarkan kawan Lin mengajari kami menari. Benar. Tapi kawan Lin ini minta krim wajah atau minyak katak. Atau bedah. Atau parfum. Setelah kami penuhi semua, kamu datang. Kawan Lin meninggalkan kami dan lari keluar. Kamu lihat ini. Guru, aku tidak. Kawan Lin Wanwan, sebagai manusia harus bertanggung jawab. Pada profesimu mana bisa meninggalkan murid. Tidak peduli guru memerintahkanmu kembali ke kamar terus mengajar. Dengar tidak guru bilang. Kamu tidak boleh melanggar profesimu. Yuk, ayo masuk. Ayo, yuk. Paman, tolong perlakukan kami sama rata. Asah dan hilangkan sifat manja Lin. Sikapnya yang manja dan semaunya sendiri. Pasti. Kamu enggak dengar apa kata Pak Wang. Kamu harus patuh pada etika profesi kerja aja. Pak Wang. Di perutku ada anakmu. Kamu kirim aku ke sini untuk melatih sifat. Gini caranya melatih sifat. Perutmu gitu enggak ada selera. Maaf, aku salah, jangan pukul aku. Kamu kan sebentar lagi selesai ngajar. Gini. Kamu ambilkan aku air. Servis aku cuci kaki. Aku belum tahu gimana rasanya. Tangan kecilmu yang lembut. Nyaman banget. Baru gini hidup manusia.
Sudah setengah tahun. Diputerin sama cowok-cowok di sini. Masih aja kelihatan polos. Ya sayang ya kamu sekarang. Cuma jadi sepatu bekas. Kalau enggak aku mau nikahin kamu. Lagian, kamu melayaniku dengan baik. Tolong jangan, aku mau pulang. Tolong, aku mau pulang. Sudah. Kamu bilang kalau aku melayanimu dengan baik. Kamu kasih aku makan. Hampir lupa. Enggak asik. Di kasur kayak ikan mati. Di luar kasur lebih ngebosenin dari anjing. Tubuhmu udah dimainin sama cowok-cowok. Kamu pikir pulang hidupmu bakal enak? Lihat itu dulu anggota grup seni. Bisa nyanyi, bisa nari. Ketemu siapa aja selalu senyum. Wanwan kok bisa jadi gini? Kamu belum dengar kepala desa. Merasa anaknya terlalu manja. Kirim ngajar buat berubah. Kayaknya 3 bulan ini banyak menderita. Menderita apa itu latihan menurutku. Linonwan ini, perempuan ini harus benar-benar bekerja keras. Ikut kerja bakti setiap hari hanya bernyanyi. Menari-nari seperti apa itu? Tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu, jangan pukul saya. Saya tidak. Saya tidak tahu malu, saya dipaksa. Saya tidak, guru-guru saya tidak. Wan. Ayah, Putri tahu salah. Putri tidak akan bicara sembarangan lagi. Tolong ayah, jangan kirim saya pergi lagi. Tampaknya perubahan setengah tahun ini. Masih ada efeknya, lihat betapa kotornya kamu. Cepat masuk dan mandi. Tangan harus seperti ini, lalu pinggang harus diputar seperti ini. Wang guru. Wan kamu. Kamu kenapa kurus sekali, Wan? Kamu kenapa kurus sekali? Saya. Apakah kamu masih menyalahkan kami karena mengirimmu untuk berubah, sengaja mogok makan? Saya tidak. Wan, kamu akan tahu nanti. Semua ini untuk kebaikanmu, lihat tubuhmu. Sudah sekotor ini, cepat pergi panaskan air dan mandi. Tapi saya sangat kotor. Bukan itu yang kamu inginkan. Kamu bilang apa? Minghui, minggirlah, saya sudah menyiapkan air panas untuk kakak. Kakak, kamu menghindar apa? Cepat ambil, mandilah. Kakakku, cepat mandilah. Kotor sekali. Chunmei, kamu baik-baik saja. Saya tidak kotor, saya tidak kotor. Lin Wan, tubuhmu memang kotor. Masih tidak mau dibilang. Tidak apa-apa, Minghui kakak. Mungkin masih marah padaku. Kamu juga memikirkan nama baik keluargamu. Bahkan membantu dia masih menyalahkanmu. Sangat tidak masuk akal. Wan, bagaimana setelah 3 bulan berubah? Sifatmu masih seperti ini, tampaknya harus terus berubah.
Maaf saya salah saya tidak seharusnya menyukaimu. Tolong jangan kirim saya kembali. Jangan kirim saya untuk berubah lagi. Baiklah asal kamu patuh. Bangunlah. Maaf Guru Wang. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Kamu benar juga. Cepat bangun dan masuk ke dalam. Apa yang terjadi ini? Sudah kuduga. Setiap kali kamu pulang pasti ada masalah. Kamu cuma bisa cemberut ya. 3 bulan tidak bertemu. Ucapan pertama ibu adalah menyalahkanku. Ayah juga tidak peduli padaku. Apakah aku anak kandung kalian? Kamu lihat aku dengan tatapan apa aku bilang salah apa? Cuma bisa merepotkan Guru Wang dan menyusahkan adikmu. Kamu cuma bisa mempermalukan diri sendiri. Cepat minta maaf pada Guru Wang dan adikmu. Ah. Cepat. Bu Zhang sebenarnya tidak apa-apa. Wan luka di lehermu. Bagaimana ini? Di mana kamu terluka? Apa ada yang mengganggumu di desa terpencil itu? Apa ada yang mengganggumu? Ayah aku. Ayah kamu ngomong apa? Tempat kakak mengajar. Dipilih dengan hati-hati oleh kakak Minghui bahkan kepala desanya. Adalah paman kakak Minghui. Mana mungkin ada yang mengganggu kakak? Guru Wang benarkah begitu? Sebelum berangkat aku sudah memberitahu paman. Meski tidak memberikan perhatian khusus tapi seharusnya tidak akan mengganggumu. Seharusnya tidak menggangguku. Guru Wang, mengapa kamu begitu munafik? Bukankah ini semua yang kamu inginkan? Benar kakak Minghui mengirimmu mengajar. Hanya ingin mengubah sifatmu. Dan pasti tidak akan membiarkanmu diganggu luka ini. Jangan-jangan karena kamu ngambek. Dan mencoba bunuh diri untuk mengancam paman Minghui. Jangan lepaskan aku. Jangan. Ya. Aku takut susah. Sengaja melukai diriku sendiri. Kakak, tubuh dan kulitmu adalah pemberian orang tua, bagaimana bisa? Kamu tidak menghargai tubuhmu sendiri. Apakah kamu membenci orang tuamu karena mengirimmu mengajar? Anak tidak berani. Apa yang perlu dia benci setengah tahun mengajar ini? Dia tidak pernah diperlakukan dengan buruk sedikit pun. Bagaimana maksud Bapak Wang? Penduduk desa kasihan padamu karena kamu adalah rekan wanita yang datang untuk membantu mereka. Mereka tidak tega memberimu pekerjaan kasar dan berat, bukan? Ya. Kamu ingin menari. Kamu menginginkan krim salju dan berbagai macam benda. Mereka juga berusaha sekuat tenaga mencarikan untukmu, bukan? Ya. Jadi kawan Lin Wanwan, apa yang kamu sesalkan? Kamu membuat dirimu seperti ini untuk siapa? Maaf, aku salah. Mama Minghui, kakak jangan marah lagi. Kakak dari kecil sampai besar belum pernah pergi ke tempat yang begitu sulit, tidak bisa langsung beradaptasi, itu wajar. Kalau tidak, kita cari lagi desa yang lebih baik. Kirim kakak ke sana untuk mengajar setengah tahun lagi. Aku yakin kali ini kakak pasti bisa beradaptasi dengan baik. Tidak. Maaf, aku tahu aku salah. Aku mohon pada kalian, jangan kirim aku ke gunung lagi. Kawan Lin Wanwan, kamu benar-benar menyadari kesalahanmu dan bertekad untuk memperbaikinya. Ya, selama setengah tahun ini, aku selalu merenungkan diriku sendiri. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku tidak berani lagi, Bapak Wang. Aku benar-benar tidak berani mencintaimu lagi. Bagus kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu. Bangunlah. Kawan Lin Wanwan, semoga kamu tidak menyalahkanku. Kamu perlu mengubah sifatmu yang manja dan semaunya sendiri, agar bisa disukai orang. Aku tahu guru bermaksud baik padaku. Aku tidak akan menyimpan dendam pada guru. Kakak Minghui, aku rasa kakak
Kalau hanya janji lisan meskipun diucapkan, sulit membuat semua orang percaya bahwa kakak sudah berubah. Ya, aku rasa kakak perlu menunjukkan tindakan nyata. Bagaimana menurutmu? Kamu benar, aku kurang memperhatikan kawan Chunmei. Apa saranmu? Kalau begitu biarkan kakak membersihkan halaman ini. Lagi pula sebelumnya kakak tidak pernah melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Ini juga lebih baik. Bagaimana menurutmu? Ya, ini ujian yang tepat. Kawan Lin Wanwan cepat pergi. Paman Lin Bibi Zhang. Sebenarnya kedatanganku kali ini selain untuk melihat kawan Lin Wanwan. Selain kabar renovasi, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Perintah transfer saya kembali ke kota provinsi akan segera turun. Wah, itu benar-benar kabar bagus. Wang Laoshi memang muda dan berbakat. Dan kali ini perintah transfer memungkinkan saya membawa satu anggota keluarga. Saya sudah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama. Dan selalu ragu untuk memberitahu kalian. Saya takut akan menyakiti hati putri kalian. Ini. Wang Laoshi bermaksud. Saya ingin membawa putri kalian. Wang Laoshi bermaksud membawa Chunmei kami. Ibu. Chunmei. Adik Chunmei memang baik. Lembut, cantik, dan bisa diandalkan. Wang Laoshi, kamu benar-benar pandai berbicara. Kamu ingin membawa adik. Apakah sengaja mengatakan itu untuk saya? Tapi saya tidak mengharapkan cintamu lagi. Wanwan. Kakak, kenapa kamu? Apakah kamu lelah? Lelah apa? Ini belum 5 menit, apa yang bisa lelah? Kawan Lin Wanwan, kamu lagi marah-marah ya? Janjimu hanya main-main ya? Tidak. Saya tidak marah, maaf. Laoshi. Maaf. Kakak, kenapa kamu? Cepat bangun. Lin Wanwan, pria yang kamu cintai sekarang justru menyukai saya. Kamu yang manis dan dicintai banyak orang tidak akan pernah bisa bersama dengan kakak Minghui. Kamu bagaimana kamu tahu? Chunmei, kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Lin Wanwan, apa yang kamu lakukan? Ayo cepat bangun. Lin Wanwan, apa yang kamu lakukan? Kakak Minghui, kakak tidak sengaja. Jangan marah padanya, mungkin kakak mendengar. Kamu lebih menghargai saya jadi. Saya tidak Laoshi, percayalah saya. Kalian satu keluarga, mana mungkin kakak cemburu pada adik karena dipuji. Saudara Lin Wanwan, awalnya saya pikir kamu benar-benar menyesal, tapi ternyata kamu begitu cepat kembali ke kebiasaan lama. Kamu benar-benar membuat saya kecewa. Maaf, saya salah. Saya seharusnya tidak kehilangan kendali dan mendorong adik. Saya tahu kamu si manis ini. Selalu berpura-pura, sebelumnya kamu juga begitu. Menipu Pak Wang, sekarang kamu bahkan mendorong adikmu sendiri. Ayo sekarang saya akan mengirimmu kembali ke desa. Untuk melanjutkan mengajar, ayo. Saya tidak mau pergi. Ayo. Saya tidak mau pergi, saya tidak mau pergi. Pak, tolong saya tidak akan meminta yang lain lagi, saya mohon. Saya tidak mau pergi ke gunung. Sudahlah, Bu Zhang, biarkan saja Lin Wanwan berlutut di sini dan merenung. Bagaimana menurutmu Chunmei? Bagaimana menurutmu? Saya ikut kata Minghui. Baiklah, kita ikut kata Pak Wang. Kamu tetap di sini berlutut tanpa izin saya. Jangan bangun. Ya. Disiksa selama 3 bulan. Anak yang tidak diharapkan ayah ini seharusnya sudah pergi, Pak. Saya harap kamu dan adik bisa bahagia.
Wan Wan. Ah Minghui, kamu mau kemana? Wan Wan masih berlutut di luar, saya akan memanggilnya masuk. Aduh Minghui, kamu belum paham. Kakak saya itu mana ada sifatnya yang mau menderita. Pasti begitu ada petir langsung lari ke dalam rumah. Ya anak itu paling tidak jujur. Pak Wang mudah sekali tertipu, ini tidak baik. Ini. Minghui, kalau kakak saya melihat kamu seperti ini, pasti akan sombong dan memanfaatkan kekhawatiranmu. Kalau kamu benar-benar khawatir, kamu duduk saja di sini. Saya dan orang tua saya akan melihatnya untukmu. Baiklah, maaf merepotkan kalian. Aduh, keluarga ngapain bilang? Merepotkan atau tidak Pak Lin? Ayo. Benar-benar pingsan, ternyata 3 bulan mengajar ini. Seperti kata Minghui, kakak saya sama sekali tidak menderita. Aduh, sekarang ngapain bicara soal itu? Cepat angkat si tidak berguna ini kembali ke kamar. Saya akan memanggil dokter untuk memeriksa si gadis ini. Jangan sampai besok dia sakit-sakitan. Lalu di depan Pak Wang dia akan merayu dan merebut jodoh baik Chun Mei Bu. Flu biasa tidak perlu ditakuti. Tapi dari nadi dia sudah hamil. Kehamilannya sudah lebih dari 3 bulan. Apa? 3 bulan, bukankah itu saat kakak baru saja pergi mengajar di daerah Lebih terpencil? dari 3 bulan, bukankah itu? Anak saya dan Pak Wang tidak menyangka. Kamu masih ada, tapi ayahmu sudah tidak menginginkanmu. Saya yakin kakak pasti tidak, dokter. Apakah Anda salah? Saya sudah berpengalaman puluhan tahun. Tidak mungkin salah melihat ini, tentang bagaimana kakakmu hamil. Pasien sudah sadar, tanyakan saja padanya. Dokter. Kamu si kecil manis. Kamu disuruh mengajar di pegunungan malah begini. Baru sampai sana langsung merayu pria. Sampai perutnya buncit. Kenapa tidak mati saja di gunung? Bukan. Bu, bukan begitu. Saya menunggu lama tidak mendengar suara. Lalu mencari ke sini Bibi Zhang. Kalian ini. Kak Minghui, jangan tanya lagi. Ini menyangkut reputasi kakak, apa yang tidak bisa dikatakan. Dia sendiri tidak tahu malu malah minta kita menutupinya. Pak Wang, sebenarnya begini. Ini si kecil Lin Wanwan. Dia hamil. Hamil. Anaknya. Kamu menggerutu apa? Anak siapa sebenarnya? Kamu masih belum mau mengaku. Saya bisa cepat-cepat menikahkanmu biar tidak merusak reputasi adikmu. Bukan pria tapi. Apalagi sampai sekarang kamu masih melindungi pria ini. Kalau kamu tidak mau bilang, ikut saya saja gugurkan anak ini. Anak Pak Wang. Kawan Lin Wanwan, kenapa kamu lihat saya? Bagaimana bisa kamu begitu bodoh melakukan hamil sebelum menikah? Hal yang merusak reputasi ini. Guru Wang. Guru apa? Guru seperti Guru Wangnya. Begitu berbudi luhur kamu masih ingin dia memberimu si manis yang tak tahu malu ini. Berkata baik, bukan? Iya kakak. Kamu seperti ini jangan lagi mengganggu Kak Minghui. Kamu mementingkan cinta, tidak peduli reputasi. Tapi kamu juga tidak bisa tidak peduli reputasi Kak Minghui. Chun Mei, benar Lin Wanwan, kamu tahu tidak betapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh hal ini terhadap Guru Wang? Orang luar tidak tahu. Malah mengira anak dalam perutmu ini adalah anak Guru Wang. Tapi anak ini. Kawan Lin Wanwan, bagaimanapun juga anak dalam perutmu. Tidak mungkin adalah anakku. Guru Wang. Jangan panggil aku guru, kamu sangat mengecewakanku Paman Lin. Kasus hamil sebelum menikah kawan Wanwan ini tidak boleh sampai tersebar luas. Harus segera diselesaikan. Aku mengerti, Guilan, cepat keluar. Beli obat aborsi, si manis ini. Hal ini anggap saja tidak pernah terjadi. Ngerti tidak tahu keluarga kita berbuat kesalahan apa? Hingga melahirkanmu si tak tahu malu ini. Jangan Mama, jangan. Kawan Wanwan, dengar semua ini untuk kebaikanmu. Guru Wang, kamu tahu kan anak itu adalah anakmu. Kamu tahu kan anak itu adalah anakmu. Lin Wanwan, kamu ini berhubungan dengan pria liar. Tidak jelas sampai hamil sudah cukup. Guru Wang itu siapa, apa jabatannya? Apakah kamu bisa seenaknya mencapnya? Lin Wanwan, kamu ini ingin membuatku mati marah. Ayah, tenang-tenang kakak. Pria itu memberimu apa sampai kamu bisa menutupinya sampai sekarang, bahkan menyalahkan Kak Minghui?
Kamu ini si tak tahu malu. Guru Wang masih mengira kau sudah berubah menjadi baik. Sekarang pergi dari sini. Aborsi anak ini baru boleh kembali. Jangan Mama, jangan. Guru-guru tolong aku. Guru-guru tolong aku. Sudah kawan Lin Wanwan. Bisakah kamu mengerti aku tidak akan bilang kamu memfitnahku, tapi hamil sebelum menikah apakah ini hal yang membanggakan? Meskipun anak itu tidak digugurkan dan dilahirkan, apakah kamu mau dia menerima tatapan dingin dan ejekan dari semua orang? Saya tidak memfitnah soal anak kita menikah saja. Kan sudah selesai. Kawan Lin Wanwan menikah denganmu di sini. Tidak ada dalam rencana hidupku, jangan berpikir lagi sebentar lagi. Aku dan Chun Mei akan tampil di kota provinsi sebelum itu. Hati-hatilah. Ayah ibu, biar saya yang bicara dengan kakak. Kakakku yang baik dengan keadaanmu yang seperti bunga layu ini. Bagaimana bisa merebut Kak Minghui dariku? Dia milikku. Kakak pikirkan baik-baik. Ayah ibu, kita pergi saja. Aku tidak ada dalam rencana hidupmu, lalu aku ada di mana? Aku bisa ada di mana lagi? Apakah kamu juga sedih dibawa ke dunia ini oleh orang yang tidak menginginkanmu? Ibu pikir saat itu kamu sudah digugurkan. Mungkin memang takdirku. Tidak bisa bersama dengan guru, dan juga takdir. Tidak bisa membawamu melihat dunia ini. Bertahanlah sebentar, kita tidak akan menderita lagi. Guru Wang, jangan khawatir, kami semua tahu. Lin Wanwan tadi hanya asal tuduh. Mungkin dia benci karena kamu menyuruhnya mengajar di daerah terpencil. Dia sedang membalas dendam padamu. Benar Guru Wang, kamu tenang saja, masalah ini kami tidak akan menyebarkannya. Benar Kak Minghui, kakak hanya terlalu ingin memikatmu. Pemuda yang berbakat ini, kamu tenang saja. Jangan marah padanya. Aku tidak marah, hanya saja. Sudahlah. Kawan Wanwan tadi menangis kawan Chun Mei. Bawakan dia handuk dingin biar besok tidak terlihat aneh. Baik Kak Minghui. Lin Wanwan, kamu tidak baik. Ayah ibu Kak Minghui, kakak hilang. Apa? Kak Minghui. Kakak. Wanwan. Kakak Wanwan, aduh anak ini. Dia lari kemana ya? Wanwan. Kakak. Wanwan mana? Kamu di mana sih Wanwan? Jangan nekat ya, aku nggak bisa kehilangan kamu. Kehilangan anak kita. Wanwan, kamu di mana sih? Wanwan, jangan nekat ya. Aku nggak bisa kehilangan kamu, kehilangan anak kita. Tunggu sebulan lagi permohonan mutasi ke kota bakal disetujui. Aku bisa bawa Wanwan pulang ke kota. Aku nggak lagi jadi gurunya, jadi nggak perlu khawatir sama pandangan orang lain lagi. Lin Wanwan, aku sayang kamu. Aku akan selalu jaga kamu. Wanwan. Pak Wang, omongan kamu dulu. Semua bohong ya? Wanwan, tenang aja. Aku pasti akan nikah sama kamu. Di mata kamu, cintaku ke kamu, sampai segitu nggak berharganya ya? Aku sama Pak Wang cowok lajang, cewek lajang. Kenapa aku nggak boleh suka sama Pak Wang? Aku cuma bilang ke adikku, dia pasti sengaja nyebarin. Lin Wanwan, adikmu sampai segitu ngebantu kamu. Kamu malah salahin dia. Kamu pukul aku.
Hahaha aduh. Lepasin aku. Pak Wang. Aku nggak bisa. Biarin anak kita hidup dengan aib. Sebenarnya aku nggak benci kamu, tapi aku harap kamu jangan pernah lupa sama aku. Ah, mati kayak gini juga nggak apa-apa. Lagian di dunia ini, sudah nggak ada yang peduli sama aku. Wan Wan. Kamu nggak apa-apa kan? Pak, jangan tinggalin aku. Aku sakit banget. Wan Wan, aku nggak pergi. Jangan sampai tidur ya Wan 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 Wan. Pertama kali lihat dia segitu panik. Wan Wan gimana, udah baikan? Pak, kamu mencariku. Apakah karena kamu peduli padaku? Lin Wan Wan, apakah yang ada di pikiranmu? Setiap hari hanya dipenuhi dengan hal-hal kotor seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja melihat muridku sendiri mencoba bunuh diri? Ternyata di matamu, aku hanyalah muridmu. Lalu jika kamu bukan guruku, apakah kamu akan menikahiku? Aku bersedia. Lin Wan Wan, tolong jangan seperti seorang perempuan kasar yang terus menggangguku. Hubungan kita saat ini tidak pantas, aku menyelamatkanmu. Karena hubungan kita sebelumnya. Bukan berarti aku setuju untuk menikahimu, cobalah tenangkan dirimu. Tapi anak kita, Cukup Lin Wan Wan. Sampai kapan kamu akan menggunakan anak untuk memaksaiku? Apakah kamu masih merasa omongan orang lain belum cukup? Mulai hari ini hubungan kita dihapus sepenuhnya, tolong jangan katakan lagi di luar sana bahwa ayah dari anak itu adalah aku. Ini lebih baik untuk kita semua. lihat mataku. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kakak jangan berpikir yang aneh-aneh, Kak. Sun Mei. Kakiku? Aku akan menggendongmu turun gunung untuk mengobati lukamu. Orang yang dicintai Guru Wang adalah aku. Aku terlalu bodoh. Ternyata beginilah jawabanmu. Minghui, sepertinya kakak juga terluka. Meninggalkannya di sini sepertinya tidak baik. Ternyata pengabdian di daerah terpencil itu belum membuatnya jera. Tetaplah di gunung dan renungkan baik-baik. Mengapa setiap kali kamu bisa dengan tenang meninggalkanku? Guru, aku salah. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah jatuh cinta padamu. Anak bodoh sejak Guru Wang pergi bersama Chun Mei ke ibu kota untuk pertemuan seni. Dia seperti kehilangan jiwanya mengurung diri di kamarnya. Tidak melakukan pekerjaan apapun. Menurutku dia pantas ditinggalkan di desa. Untuk dilatih lebih keras lagi. Aduh sudahlah, kurangi bicara. Kayaknya karena hamil Pak Wang. Dia nggak berniat menikahinya, tunggu beberapa hari lagi. Lu luangkan waktu bawa dia ke kota. Abortus aja gitu aja kan. Lin Wan Wan, tolong jangan kayak wanita kasar yang nempel-nempel sama gue. Kenapa? Kenapa harus memperlakukan gue seperti ini? Kalau nggak cinta, kenapa harus menggoda gue? Kenapa harus membiarkan si kecil ini datang ke hidup gue?
Wan surat pendek tapi perasaan panjang. Kedepannya kita tukar-tukaran surat aja. Untuk mencurahkan perasaan gimana Lin Wan? Tolong jangan kayak wanita kasar yang nempel-nempel sama gue. Pak Wang seperti yang lu inginkan. Gue nggak mau perasaan lu lagi. Wan. Lihat jamur yang cantik kayak lu. Pak Wang ini jamur beracun. Cepat buang. Ah, jamur beracun. Gue nggak tahu cuma liatnya cantik. Jadi pengen lu lihat juga. Biar lu senang. Pak Wang, gimana rasanya jalan-jalan hari ini? Udara di gunung segar banget kan? Kayaknya di kota lu belum pernah lihat. Lu bilang jamur secantik aku. Pengen buat aku senang. Apa Pak Wang bisa nebak? Di hati aku lu kayak apa yang ganteng? Dulu lu bilang aku cantik. Sekarang, lu bilang aku wanita kasar. Wan salam di surat. Gue rencananya hari ini mau mencurahkan perasaan sama lu. Tapi takut ketemu malah gugup nggak bisa ngomong. Jadi semua cinta ini. Gue tulis di surat. Untuk menunjukkan ketulusan hati. Masih ingat waktu pertama ketemu. Kunci rambut lu yang bergoyang karena angin. Bikin gue pusing. Pak Wang, Lin Wan hati gue. Sudah nggak sabar pengen ngungkapin perasaan. Gue mau bilang gue suka sama lu. Gue mau bawa lu ke kota ketemu orang tua gue. Pak Wang. Aku nggak mau lagi sama kamu. Nggak mau lagi. Maaf ya sayang. Dasar cewek berani-beraninya keluar hari ini. Kamu mau ngapain sih? Aku mau aborsi. Aku mau aborsi. Bu, anak Anda sudah cukup bulan. Anda yakin sudah mempertimbangkannya dengan matang? Aku sudah yakin. Abang Minghui kakak sekarang hamil. Kamu temuin dia, suruh dia datang ke aku. Kayaknya nggak baik deh. Gak kok menurut aku Wan. Sekarang lebih butuh tenang-tenang. Selamat ya pertunjukanmu sukses ini, lihat suka nggak? Abang Minghui, kamu baik banget sama aku. Aku suka banget. Soalnya kamu kan adiknya Wan.
Dokter Chen, soal eksperimen pembekuan manusia ini, aku bisa ikut nggak? Nyonya Lin, ini adalah salah satu proyek yang aku ikuti. Untuk sekarang masih cuma rencana. Risiko gagalnya besar. Kalau gagal kamu nggak akan bangun lagi. Nggak apa-apa di sini juga. Nggak ada artinya aku. Kalau memang gagal itu juga sesuai keinginanku. Dokter Chen, aku mau ikut eksperimen pembekuan manusia. Biarkan aku daftar ya. Anda benar-benar mau ikut? Iya, semua konsekuensinya aku tanggung. Eksperimen berikutnya akan segera dimulai. Aku akan antar Anda ke sana kalau di tengah jalan mau mundur. Kapan saja bisa, Nak. Kalau sudah yakin tanda tangan saja. Aku sudah yakin. Setelah eksperimen dimulai, Anda perlahan akan kehilangan kesadaran. Tapi tidak akan ada rasa sakit. Lalu akan tertidur. Menunggu dibangunkan 50 tahun kemudian. Lin Wanwan, kamu sudah siap. Bagus sekali, Pak Wang. Kita nggak akan bertemu lagi seumur hidup. Abang Minghui, kamu nunggu apa sih? Nunggu surat perintahku. Setelah surat perintahku turun, aku bisa bawa Wanwan kembali ke kota. Setelah kembali ke kota, aku akan menikah dengan Wanwan. Gak akan ada lagi yang bilang Wanwan tidak sopan, tidak menjaga diri. Wanwan pasti akan sangat senang. Chunmei, kamu senang gak? Dan tenggorokannya hancur dan dia tidak bisa menari lagi. Tentu saja aku senang dengan Minghui. Tapi kakak, apakah kakak benar-benar bahagia? Aku merasa baru-baru ini. Dia sudah lama tidak mencarimu. Dia benar-benar mendengarkan apa yang saya katakan hari itu. Aku tidak berpikir Wanwan begitu masuk akal. Orang tuaku akan senang melihatnya. Akan sangat menyukainya. Wang Minghui, suratmu sudah tiba. Terima kasih. Sama-sama. Aku harus mengirim pesan ini. Katakan pada Wanwan. Wanwan, aku membawamu kembali ke kota untuk menikah. Wanwan. Bukankah ini kota untuk surat kami? Kenapa begitu abu-abu? Wanwan. Wanwan, di mana kau, Wanwan? Ada apa dengan guru Wang ini? Hei Zhang, Ah, API kau melihat Wanwan? Aku tidak bisa menemukannya. Lin Wanwan yang lucu. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Tiba-tiba keluar 2 hari lalu. Dia bilang dia tidak kembali baru-baru ini. mungkin mati di luar. Tidak memiliki ban. Saya tidak percaya. Apa yang dia katakan sendiri tidak percaya. Tidak, aku tidak percaya. Wanwan pasti marah padaku. Aku harus menunggu dia kembali. Wanwan, Chunmei, bagaimana kau? ini aku Minghui. Chunmei ya. Apakah kamu melihat adikmu baru-baru ini? Apa dia sudah lama tidak kembali? Tidak ada yang ditemukan. Aku tidak tahu kemana adikku pergi. Tapi kakak Minghui tidak bisa menemukannya. Kau menikah denganku, aku bernyanyi dan menari. Lebih baik dari adikmu kau membawaku kembali ke kota untuk menikah. Lihat orang tua. Apa yang kau bicarakan, Chunmei? Aku suka hanya adikmu. Tapi adikku tidak bisa menemukannya sekarang. Sekarang dia sudah gila-gilaan, apalagi dia sudah lama dimainkan oleh orang-orang itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu bilang apa? Dimainkan oleh siapa? Katakan, Chunmei. Apa yang dimaksud dengan dimainkan? Katakan. Baiklah, ini kamu yang menyuruhku bicara. Aku juga cuma dengar-dengar.
Kakak pergi mengajar di desa terpencil. Dia sama sekali tidak melakukan pekerjaan mengajar. Dari awal dia sudah disukai oleh kepala desa. Lalu dia ditarik ke sebuah rumah untuk menari di depan sekelompok pria dan tidur dengan mereka. Lalu kakak pun menjadi pelacur desa itu. Minghui, lihatlah kakak sekarang sama sekali tidak pantas untukmu. Dia sangat kotor, lihatlah aku bagaimana. Apa? Minghui. Pelacur desa. Menari guru memerintahkanmu kembali ke rumah untuk melanjutkan mengajar. Aku yang mendorongnya ke tempat itu. Semua salahku, semua salahku. Minghui, kamu bagaimana? Wan, semua salahku. Wan. Kamu di mana? Aku salah. Tolong temui aku. Wan. Kamu keluar dan temui aku ya. Aku akan membawamu kembali ke kota untuk menikah. Aku mau tanya, apakah Wan pernah kembali? Pernahkah kamu melihatnya? Tidak. Paman, aku mau tanya, apakah Wan baru-baru ini kembali? Tidak. Wang Laoshi, setelah melewati neraka dunia, aku tahu aku sudah tidak pantas untuk berbicara tentang cinta dan masa depan denganmu. Aku juga tidak pantas tinggal di dunia ini lagi. Aku bisa melihat adik menyukaimu, dan kamu juga tidak sepenuhnya tidak tertarik padanya. Aku sudah tidak bisa menunggu perintahmu dan orang tuamu karena kamu menyukainya. Maka temani adik dengan baik, selamat tinggal. Aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud pada Chunmei. Aku hanya ingin membuat keluargamu menyukaiku. Aku baik pada mereka karena kamu. Karena kamu. Aku berusaha mendapatkan surat pindah ini, tapi aku tidak menyangka aku bisa salah langkah sampai sejauh ini. Sekarang tanpa kamu. Apa artinya aku kembali ke kota sendirian? Keponakan. Aku ingat aku sudah bilang aku yang akan mengantarkan sendiri. Gadis itu harus dirawat dengan baik. Bisa sedikit menderita tapi tidak boleh terlalu banyak. Ada apa? Kamu masih bertanya ada apa? Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Apa yang kalian lakukan padanya? Kalau tidak jujur, aku akan laporkan ke polisi biar kamu kena tembak. Aku bilang. Keponakan ini semua kan laki-laki. Kamu tahulah gadis itu. Setiap hari tersenyum manis. Jadi kami tidak tahan lagi pula. Cuma seorang wanita main-main saja, kamu sampai harus marah sama pamanmu. Hal kecil. Kalian sudah membunuhnya. Kamu bilang ini hal kecil. Mati-mati. Ini bukan urusanku, kami tidak membunuhnya. Ya, termasuk aku. Aku juga yang membunuhnya. Sialan.
Sang Ming, sekarang aku menangkapmu atas tuduhan kejahatan asusila. Menganiaya rekan wanita yang mengajar, tunggu saja ditembak mati. Aku benar-benar sialan. Pak polisi di sini. Kalian mau apa? Pak polisi, dia itu. Halo rekan, kamu diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan, ikut kami. Bantu penyelidikan. Tidak, aku tidak, kalian pasti salah paham. Bawa pergi. Lepaskan aku, ibu, tolong aku. Anakku, anakku. Aduh, ibu, tolong aku. Wan, aku sudah membalaskan dendamu. Sekarang yang menyakitimu. Tinggal aku sendiri. Aku akan menebus dosaku seumur hidup. Maaf ya Wan. Kesombongan dan sikapku yang egois telah menyakitimu. Kupikir semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu. Dan demi masa depan kita. Tapi malah aku yang menjadi sumber penderitaan. Jika Tuhan mendengar. Semoga di kehidupan selanjutnya Wan bahagia dan sejahtera. Aku rela mengorbankan nyawaku. Untuk kebahagiaan Wan seumur hidup. Wan tolong ambil nyawaku. Untuk ketenanganmu seumur hidup. Wan. Aku telah mencarimu seumur hidup. Sekarang. Sepertinya aku melihatmu. Terbangun. Wan, aku Dr. Chen. Selamat sebagai kasus pertama yang berhasil. Manusia beku yang berhasil bangun di tahun 2024. Saudari Wan di tahun 2024. Tidak ada yang tahu masa lalumu dan tidak ada yang memandangmu dengan pandangan aneh. Selamat. Karena keberanianmu dulu kamu telah mendapatkan masa depan yang baru. Nikmatilah era ini sepenuhnya.